dalam upaya meningkatkan pelayanan dan mutu yang berkualitas. Anda tahu kan, Syam Printing. Siapa sih yang tak kenal dengan Syam Printing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Putra, anggota KPU Kabupaten Kampar, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kampar, mari sukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 di Kabupaten Kampar. Sampaikan segera informasi berkaitan dengan daftar pemilih agar kami bisa mengupdate setiap saat. Semoga dengan doa serta ikhtiar yang kita lakukan, DPT berkualitas bisa kita wujudkan pada pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar kami di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Bincang Publik bersama Radio LPPL Suara Kampar 103,8 FM. Dan juga kami sapa untuk para pendengar kami yang berada di rumah, yang mendengarkan atau menonton langsung melalui live streaming di Sukominfo Kabupaten Kampar dan juga melalui FB LPPL Suara Kampar Kampar Radio dan juga Suara Kampar FM. Untuk Anda yang baru saja bergabung ke pertemuan gelombang kami, selamat berjumpa, salam sehat selalu buat Anda semua. Mudah-mudahan kami dulu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun dan segala aktivitas yang Anda jalankan hari ini berjalan dengan lancar. Terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Kampar, kami doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Walaupun saat ini kita dengar bersama informasi untuk COVID-19 kita menjadi atau sudah menurun, namun demikian dari pemerintah atau tim COVID-19 pusat mengingatkan terus masyarakat untuk tetap waspada. Kita tidak boleh lengah dan kita tidak boleh terlena dengan COVID-19. Baik, saudara pendengar, untuk pagi hari ini bincang-bincang di edisi Jumat 5 November 2021 bersama KPU Kampar dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar akan kita sajikan dalam bincang-bincang ringan dalam tema untuk hari ini adalah temanya yaitu administrasi kependudukan tuntas, DPT berkualitas. Di studio sudah hadir saudara pendengar, yaitu Bapak Muslim Esos. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar. Kita sapa dulu Pak Muslim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini beliau hadir hari ini atas undangan KPU Kampar dan LPPL Suara Kampar. Terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Kampar tentang kependudukan di Kabupaten Kampar. Kita akan tanya jawab dan juga nanti pendengar juga akan kami beri kesempatan untuk menelpon via telepon radio untuk bertanya-tanya tentang bincang-bincang kita hari ini. Kemudian tamu yang tidak asing lagi bagi para pendengar dan pemirsa, yaitu Bapak Andi Putra SEMMA. Beliau adalah komisioner KPU Kabupaten Kampar yang setiap 2 minggu sekali bergantian bersama divisi lainnya di KPU Kabupaten Kampar mengisi program bincang-bincang kita di edisi Jumat yang berkah ini. Baik, untuk pagi hari ini kita sapa dulu Pak Andinya. Iya, terlupakan. Assalamualaikum, salam sehat selalu Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan ini kegiatannya makin ya, makin jahat aja ya, makin gagah, makin
makin sibuk lagi menjelang Pilkades dan juga Pilkada 2020, Pilpres ya. Iya. Pemilihan umum pemilu 2024 ya. Tentunya KPU makin sibuk lagi dan tetap menjaga kesehatannya Pak Andi ya. Siap. Baik, dua tamu kita pada pagi hari ini akan kita tanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dan juga kita harus tahu sampai di mana Dinas Kependudukan, KPU bersinergi dalam menghadapi pemilu 2024, apalagi yang Pilkades di Kabupaten Kampar 102 desa akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak. Nah, ini berkenaan dengan KTP dan juga berkenaan dengan kependudukan. Kita akan tanya jawab untuk hari ini. Untuk para pendengar juga kami beri kesempatan nanti via telepon LPPL Suara Kampar 103,8 FM. Kita ke Pak Kadis dulu, Pak Muslim. Ya, Pak Kadis, kita coba dulu tanya ke Pak Kadis tentang berapa jumlah penduduk Kampar kita ini yang wajib KTP dan berapa sudah merekam dan belum merekam di Kabupaten Kampar, karena tentunya harus disampaikan oleh Pak Kadis dan ingatkan kepada masyarakat yang belum rekam segera rekam, apalagi untuk menjelang Pilkades ini. Ini sangat membantu dalam pemilihan kepala desa yang akan datang. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia. Sebelum kita menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Nasrul tadi, kami terlebih dulu menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kampar bahwa dokumen penduduk ini adalah dokumen dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Untuk apapun pelayanan itu berdasarkan dokumen penduduk Pak Nasrul. Kalau seseorang tidak punya NIK atau datanya bermasalah, pasti tidak bisa dilayani dalam bentuk layanan apapun. Nah, dengan demikian berdasarkan amanat Undang-Undang 24 bahwa dokumen penduduk ini adalah hak pada warga dan harus diproses dan diurus secara benar dan jujur. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena masih banyak warga yang belum sadar kebutuhan administrasi kependudukan ini. Terkait dengan jumlah penduduk, sekarang jumlah penduduk berdasarkan data konsultasi bersih 2021 semester 1-nya adalah 798.421 jiwa. Nah, inilah penduduk kita. Kemudian wajib KTP-nya adalah 544.442 orang. Kemudian yang baru sudah melakukan perekaman itu kita sudah tinggi tingkat perekaman kita, Pak. 542.551 orang. Jadi tingkat perekaman kita sudah sangat kalau berdasarkan data DKB bersih ini, data konsultasi bersih. Namun kita sadar masih banyak warga yang belum terdata sebagai penduduk yang belum mempunyai NIK sama sekali. Maka pada kesempatan ini kami menghimbau seluruh warga agar aktif mengurus dokumen kependudukan. Untuk itu kami sudah melaksanakan himbauan sedemikian rupa, namun sampai saat ini belum terwujud adanya. Kami punya program terakhir di 2021 ini, Pak, Desa Binaan. Desa Binaan itu sudah kita sosialisasikan di 9 kecamatan, Bu Sekre ya. 9 kecamatan sudah kita sosialisasikan bahwa kita bentuk tim, kemudian tim ini bergerak tanpa henti menyisir warga yang belum mempunyai dokumen dari rumah ke rumah. Kalau itu sudah disisir, kalau terdapat warga yang belum punya dokumen, itu kita lengkapi persyaratannya, dikumpulkan oleh tim tadi, tim mengantarkan ke Disduk Capil, kami proses, kami antarkan kembali. Dengan demikian Pak Nasrul, bahwa pelayanan sudah dapat dikatakan prima, tidak boleh melalui calo, akan terhindar dari pungli. Artian apa? Dokumen penduduk yang merupakan hak tadi menurut amanat Undang-Undang 24
itu memang sudah terrealisasi sebagai hak dan gratis sampai ke masyarakat. Inilah kesadaran himbauan kami kepada masyarakat agar tetap optimis dalam mengurus dokumen ini, karena dokumen ini dokumen dasar dan harus dimiliki oleh semua warga, dan pengurusannya kalau menurut kami hanya dua celah. Yang pertama, urus secara langsung sendiri. Yang kedua, urus melalui tim desa binaan yang ada di masing-masing desa yang sudah dibentuk SK-nya oleh masing-masing desa. Untuk sementara itu Pak Nasrul. Iya, itu sudah sepak terjang yang cukup mantap ya dari catatan sipil saat ini. Kependudukan kita di Kabupaten Kampar, sepak terjangnya dengan adanya tim di desa-desa, tentunya masyarakat harus lebih agresif dong untuk melakukan KTP-nya ya Pak Kadis. Seluruh dokumen Ya. Itu sudah ada tim di desa masing-masing. Masih di 9 kecamatan ya Pak. Yang baru sudah disosialisasikan. Ya. Berarti masih ada 11 sekitar 11 kecamatan lagi dari 21 kecamatan Kabupaten Kampar. Ya. Mudah-mudahan terwujud di 2022 ya Pak. Insya Allah Ya. Baik, pendengar, kita nanti juga terima telepon ataupun Anda ingin bertanya lewat WA, silakan di WA saya 0812 762 63000. Anda chat aja untuk bertanya, nanti akan kami sampaikan kepada Pak Kadis Capil kita dan juga dengan Andi Putra. Baik, itu tadi salah satu langkah dari Dukcapil yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa direspon masyarakat, dan tentunya masyarakat juga mengharapkan, pemerintah juga mengharapkan seluruhnya tercapai dari 21 kecamatan di Kabupaten Kampar. Nah, terhadap penduduk yang belum rekam tadi kan sudah Bapak sampaikan ya, kemudian kematian, pindah dan sebagainya. Upaya lain selain itu dari Dukcapil ada apa? Terima kasih Pak Nasrul. Upaya yang kami lakukan di masa pandemi ini memang agak tersendat. Betul. Di mana kalau Dukcapil melakukan pelayanan keliling itu tidak bisa dihindari dari kerumunan. Namun tetap kami melakukan jemput bola atau pelayanan keliling sesuai dengan permintaan khusus dari desa atau lembaga lain. Seperti kemarin kita di Kecamatan Tapung di Desa Sukamakmur, itu ada permintaan dari mahasiswa. Mahasiswa melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan, Dinas KB ya, P3AKB. Jadi langsung di situ kita layani, bahkan kita sampai jam 12 malam melayani. Karena kita tahu bahwa di perusahaan-perusahaan itu warganya tidak bisa memberikan atau berurusan dengan pelayanan di hari kerja, maka kita layani sampai jam 12 malam untuk pelayanan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Kemudian Pak Nasrul, kami tambahkan bahwa dokumen penduduk ini terakhir adalah KIA yang kita gencar sekarang, kartu identitas anak. Itu kita minta kepada masing-masing desa yang sudah bahkan seluruh desa kita surati melalui kerjasama dengan Dinas PMD, karena Dinas PMD yang punya link terhadap seluruh desa. Kita sudah langsung kerjasama dan menyampaikan itu. Hanya yang pertama menanggapi Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri sudah disisir seluruh warganya yang wajib KIA dari umur 1 sampai 17, kemudian dilengkapi bahan, dan sudah kami cetak 618 keping KIA atau kartu identitas anak. Dan karena desa itu yang pertama merespon desa itu, ketika Bupati ada acara di sana, kita langsung Bupati menyerahkan dokumen penduduk atau KIA itu terhadap anak yang ada di Desa Domo tersebut beberapa itu yang lalu. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pemutakhiran data ini, kami sangat menghimbau nih Pak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, siapa saja yang sudah meninggal dunia harus segera dilaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan, walaupun di depan kantor kita kejadian tersebut tidak melapor,
tidak ada dokumen pendukung, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau sudah melaporkan, dilengkapi dokumen, kita terbitkan akta kematiannya, kita benahi data di KK-nya. Jadi kalau sudah melapor, data bagus, data maksudnya dokumen kependudukan tuntas, insya Allah pemilu berkualitas. Itu harapan kita, Pak, sesuai dengan tema kita hari ini. Tidak ada setelah pemilu memang tuntas, tetapi timbul permasalahan baru, kan kacau ya Pak ya. Yang kita harapkan seperti itu, nggak ada permasalahan baru. Karena upaya-upaya dari Dukcapil tentu sudah memenuhi ya keinginan masyarakat, walaupun hanya dari beberapa kecamatan. Tapi insya Allah di tahun yang akan datang tentunya ini akan mencapai upaya-upaya untuk kelengkapan kartu keluarga, KTP untuk seluruh masyarakat akan terpenuhi insya Allah oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan nanti di WA saya boleh di 0812 7626 3000, silakan Anda kirim chat aja atau Anda kontak langsung, kami akan bacakan pertanyaan Anda untuk kami sampaikan kepada dua narasumber yang istimewa untuk pagi hari ini, yaitu Bapak Gadis kita, Pak Muslim, dan juga Andi Putra, Komisioner KPU Kabupaten Kampar. Kita beralih dulu Pak Andi ke Pak Andi ya. Silakan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat beraktivitas. Anda sedang menikmati atau mendengarkan program dialog ringan LPPL Suara Kampar yang ditaja oleh pemerintah Kabupaten Kampar melalui Diskominfo dan streaming Diskominfo Kabupaten Kampar. Pak Andi, siap. Kita sudah banyak bincang-bincang 2 minggu lalu. Ya, kemarin juga kita bahas tentang pemutahiran data, kemudian juga sampai jumlah terdaftar juga untuk pemilu 2024 ya, pemilihan yang pilkada juga sudah kita singgung juga sedikit ya kemarin ya. Kita kembali jumpa dan untuk informasi lebih lanjut lagi nih, hasil untuk bulan Oktober daftar pemilih berkelanjutan ini dapat disampaikan Pak Andi? Informasinya silakan. Terima kasih Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya host kita pada pagi hari ini, Pak Nasrul. Hadir bersama saya di pagi hari ini seperti yang dikatakan oleh Pak Nasrul tadi. Yang terhormat Pak Kadis, Pak Muslim, Kadis Dukcapil, yang pada hari ini beliau didampingi oleh Bu Sekretaris ya, Bu Retno. Memang Bu Retno tidak tampak di depan layar ya, karena memang beliau ini berada di layar ya. Sebelum menjawab dari pertanyaan Pak Nasrul, saya ingin menyapa sahabat pemilih dimanapun berada, seluruh warga masyarakat Kabupaten Kampar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak, Ibu, serta para pendengar dimanapun berada, dapat kami informasikan bahwa hari ini KPU Kabupaten Kampar pasca pemilu 2019 yang lalu tidak termasuk bagian daerah yang mengikuti pilkada serentak. Namun sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 14, 17, kemudian pasal 20, bahwa di situ KPU berkewajiban untuk memelihara dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Secara metode diatur, diperintahkan oleh KPU RI mulai dari perintah melalui surat dinas nomor 132, sudah 3 kali perubahan, 181 dan terakhir 366, yang pada prinsipnya tujuan dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini adalah updating terhadap DPT pemilu 2019 yang lalu. Ketika ada pemilih yang hari ini sudah memenuhi syarat 17 tahun menuju KTP kan, tentu kita masukkan sebagai potensi pemilih baru. Dan begitu juga terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat seperti pemilih yang meninggal dunia. Sebelum saya sampaikan informasi terhadap hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan sampai saat ini,
perlu kita ketahui bersama bahwa ada data pemilih, ada data kependudukan. Data kependudukan tentu itu ranahnya pemerintah yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Secara teknis dan metodenya sudah disampaikan oleh Disduk Capil tadi, berapa jumlah penduduk Kampar, berapa yang wajib KTP dan berapa yang sudah rekam, lalu bagaimana himbauannya. Dan untuk data pemilih tentu secara aturan dan undang-undang syarat memilih itu sudah ditentukan. Salah satunya sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah atau sudah menikah. Katakan dia di bawah 17 tahun, tapi karena dia sudah menikah atau pernah menikah, tentu ini salah satu syaratnya yang ketika informasi itu dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada kami dengan melampirkan dokumen, inilah kerja-kerja kami di antara kerja-kerja yang lainnya memutakhirkan setiap bulan. Dan alhamdulillah untuk bulan Oktober kemarin di tanggal 28 Oktober 2021 kita lakukan rekapitulasi secara internal untuk data pemilih berkelanjutan kita di angka 475142. Jadi memang ada penurunan dibandingkan dengan DPT kita pemilu 2019 yang lalu, 475435, berkisar 200 pemilih. Tentu ini sebetulnya disebabkan banyaknya informasi yang kita peroleh terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat. Salah satu pemilih meninggal dunia yang ini tetap nantinya kami koordinasikan dengan Disduk Capil terhadap pemilih. Namun tetap kembali terhadap aturan administrasi kependudukan yang ada di Disduk Capil itu tersendiri. Kira-kira itu, Pak. Terus penyusunan untuk daftar pemilih di KPU gimana? Penyusunan? Ya, secara aturan dan regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 201 kalau saya tidak salah poin 2 ayat B itu di saat nanti kita memulai tahapan 16 bulan sebelum pemungutan dan penghitungan suara, kita nanti akan menerima data penduduk potensial pemilihan. Data penduduk potensial pemilu pemilihan kalau saya tidak DP4 atau yang populer kita kenal DP4 dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Terhadap DP4 yang kita terima, seperti yang dikatakan oleh Pak Disduk Capil tadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa masih ada penduduk yang meninggal dunia masih terdata di DP4. Disebabkan karena masyarakat yang tidak melaporkan bahwa ada anggota ataupun keluarganya yang sudah meninggal dunia, tentu tidak ada dasar dari Disduk Capil untuk mengeluarkan dari data kependudukan. Maka proses penyusunan data pemilih untuk di KPU di saat kita menerima DP4 16 bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, nanti ini akan ada proses sinkronisasi antara data pemilih berkelanjutan yang kita lakukan pada hari ini dengan DP4 sebelum data hasil sinkronisasi yang kita lakukan kita turunkan ke petugas kita di bawah, yakni petugas pemutakhiran data pemilih atau yang kita dengar dengan tahapan coklat dari rumah ke rumah untuk memastikan bahwa pemilih ini benar memenuhi syarat, bahwa pemilih ini tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia. Maka di situ kita diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dari data pemilih. Kira-kira seperti itu. Ada validasi dengan validasi. Validasinya ya. Komplit dan terupdate tentunya. Baik, saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang lagi. Tapi setelah kita nikmati satu tembang berikut ini, kami akan kembali bertanya dengan Kadis Dukcapil, Pak Muslim dan juga Bung Andi Putra, KPU Komisioner KPU Kampar. Kita nikmati satu tembang berikut ini dan menjeda berikut ini.
Ayo semua masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Nusantara, mari kita semua laksanakan bersama gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan, masyarakat dan aparatur negara bersama saling bahu-membahu, sukseskan program bisa menuju masyarakat tertib administrasi kependudukan. Sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data penduduk, sadar melayani ADM kependudukan, sadar pemanfaatan data penduduk. Pemerintahan yang efektif dan efisien selalu saling bahu-membahu, sukseskan program bisa di seluruh Indonesia demi wujudkan masyarakat yang bahagia. Ayo semua masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Nusantara, mari kita semua laksanakan bersama gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan, masyarakat dan aparatur negara bersama saling bahu-membahu, sukseskan program bisa menuju masyarakat tertib administrasi kependudukan. Sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutakhiran data penduduk, sadar melayani ADM kependudukan, sadar pemanfaatan data penduduk. Pemerintahan yang efektif dan efisien selalu saling bahu-membahu, sukseskan program bisa di seluruh Indonesia demi wujudkan masyarakat yang bahagia, wujudkan masyarakat yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Putra, anggota KPU Kabupaten Kampar, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kampar, mari sukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 di Kabupaten Kampar. Sampaikan segera informasi berkaitan dengan daftar pemilih agar kami bisa mengupdate setiap saat. Semoga dengan doa serta ikhtiar yang kita lakukan, DPT berkualitas bisa kita wujudkan pada pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kampar, Haji Catur Sugeng Susanto SH, mendukung penuh program Berita Indonesia Live bersama Radio Pemda yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Maju terus Radio Pemda se-Indonesia untuk menyiarkan baik. Bangun daerah tempat Indonesia tangguh.
Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami LPPL Suara Kampar 103,8 FM dan juga LPPL Facebook, LPPL Suara Kampar dan Suara Kampar Kampar FM. Kami siarkan secara langsung di live Facebook LPPL Suara Kampar, kemudian Suara Kampar Kampar Radio. Kita lanjut untuk bincang-bincang kita hari ini dengan tema administrasi penduduk tuntas dan DPD berkualitas. Kalau tadi sudah kita dengarkan bersama-sama dari Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, Pak Muslim, dan juga ada Andi Putra, Komisioner KPU Kabupaten Kampar yang kita undang di hari ini, sudah menyampaikan beberapa hal yang sangat perlu dan harus diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dan masyarakat provinsi Riau pada umumnya. Untuk pagi hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan untuk Anda yang mau bertanya, silakan nanti Anda cek juga boleh di 0812 762 63000. Saya ulang 0812 762 63000 lewat WhatsApp, atau Anda bisa telepon di 0812 762 63000. Sebelum ada yang bertanya, oh ya tadi ada WA 1 Pak Kadis, ini mohon nanti namanya disampaikan ya, nama dan dari mana dapat saya sampaikan. Hanya nomor aja, nggak mungkin saya bacakan nomornya, tapi untuk pertanyaan nanti akan kami bacakan dulu. Namun sebelumnya kita bertanya dulu dari LPPL Suara Kampar untuk kita beralih dulu ke, kalau tadi di sesi pertama sudah bersama Andi, Komisaris KPU Kabupaten, Komisioner Kabupaten Kampar. Kita kembali ke Pak Kadis Dukcapil ya, kita ke Pak Muslim untuk bertanya mengenai ini Pak Kadis, pengurusan administrasi kependudukan ini di kalangan masyarakat kadang-kadang kan itu ada keluhannya, kadang-kadang lama, sulit, itu dulu kali ya Pak Kadis ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih cepat. Luar biasa, 1 jam mungkin siap, Pak Kadis ya. Untuk itu kita dengarkan dulu ini penyampaian Pak Kadis. Pak Kadis. Terima kasih Pak Nasrul. Dapat kami sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Kampar bahwa untuk pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan di Kabupaten Kampar, bahkan di Dinas Kependudukan se-Indonesia terus berbenah dari pelaksanaan pelayanan ya, dokumen secara manual, sekarang sudah online, bahkan tanda tangan sudah elektronik. Nah, dengan semua berbasis elektronik, berbasis online, semua dapat dipermudah. Maka pada kesempatan ini kami himbau kepada warga bahwa tidak ada lagi urusan yang terlalu sulit sepanjang datanya benar. Kadangkala warga yang merasakan kesulitan itu datanya bermasalah, kadang-kadang datanya tidak aktif, persalinan sudah tidak lengkap. Itu yang kami hitamkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja tidak tuntas. Nah, pelayanan yang kami berikan, semua pelayanan dokumen pendudukan bahkan bisa ditunggu. Sekarang tanda tangan elektronik di mana saja Kadis bisa menandatangani, tidak terbatas ruang dan waktu. Di mana saja, sedang apa saja, penandatanganan bisa dilakukan karena penandatanganan secara elektronik. Kalau dulu penandatangan secara manual, kalau tidak ada Kadis di kantor, itu pelayanan akan terganggu, terkendala. Karena belum ditandatangani dokumennya Pak Nasrul. Kalau sekarang penandatangan secara elektronik di mana saja bisa ditandatangani. Umpamanya saya melakukan dinas luar ke Jakarta, saya bisa menandatangani melalui handphone saya. Bisa melalui handphone untuk menandatangani. Umpamanya saya tidak berada di kantor, saya bisa melakukan tanda tangan setiap saat. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jangan ada lagi prasangka masyarakat pelayanan di Dukcapil terlalu sulit, jelek. Yang ini yang perlu kita benahi, yang sudah kita benahi bahwa pelayanan di Dukcapil sudah bisa, bahkan sudah bisa ditunggu penyelesaian dokumennya.
ketika dibutuhkan saat itu sepanjang persyaratan lengkap dan infrastruktur tersedia. Masuk salah satunya kebutuhan buku tabungan semuanya dengan nomor WA yang dihubungi langsung nomor ya Pak ya, terdaftar ya. Iya. Sesuai kakak. Sekarang untuk dokumen kependudukan proses sangat mudah, ada nomor call center kita. Silakan dihubungi nanti nomor call center kita untuk pelayanan administrasi kependudukan. Ada yang merasa tidak terlayani, silahkan mengadu. Ada nomor pengaduan kita. Nah ini memang dicatat ya. Nomor pengaduan kita 0852 80 80 70 98. Siapa saja yang merasa pelayanannya tidak sesuai dengan ketentuan, bukan sesuai dengan keinginan ya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, itu tolong diadukan melalui call center yang ada 0852 80 80 70 98. Kemudian banyak juga kejadian Pak Nasrul bahwa setiap orang berurusan terkendala datanya tidak update katanya. Itu memang ada kejadian-kejadian seperti itu disebabkan oleh ketika proses input data jaringan ketika itu tidak bagus. Kita maklum semua di Indonesia masih jaringan bermasalah, belum tuntas. Nah, untuk itu ada yang tidak update, silahkan ke nomor call center kita 0823 8944 2373. Silakan hubung itu, fotokopikan atau informasikan nicknya akan kami update. Update itu kami hanya melaporkan ke Dijen Dukcapil Kemendagri, nanti diproses. Itu biasanya 2 kali 24 jam sudah aktif datanya. Seperti pertanyaan Pak Nasrul tadi, ada orang berurusan tapi ke bank, ke pajak dan sebagainya, tapi datanya tidak aktif. Itulah ya, data yang tidak aktif itu berarti harus diupdate ulang Pak Nasrul. Nah, silakan secara online atau datang ke Dukcapil Pak fotokopi kakak, bisa kami layani. Artinya apa? Kita sadar bahwa semua masyarakat Kabupaten Kampar belum menguasai IT semuanya. Online kita layani, kemudian manual kita layani. Kemudian Pak Nasrul, terkait dengan inovasi yang kita lakukan, untuk warga ketahui, kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Siapa saja yang lahir di rumah sakit, pulangnya sudah bawa dokumen kependudukan Pak Nasrul. Artinya kakak yang sudah masuk nama anaknya, akte kelahiran, termasuk KIA. Nah, kita terbitkan sekalian. Kita sudah bekerja dengan rumah sakit yang ada di Bangkinang ini, Rumah Sakit Bangkinang, Husada Bunda, Nova Husada, kemudian Bunda Anissa di Artiris, dan rumah sakit yang ada di Seulu, rumah sakit Mesra, ini yang di Seulu. Kemudian rumah sakit yang di luar Kabupaten Kampar seperti Sapira, rumah sakit Area Bunda, Eka Hospital, Sansani, Awal Bros, Aulia Hospital, kemudian rumah sakit Prima. Nah, itu yang kita sudah bekerja sama Pak Nasrul untuk pelayanan administrasi kependudukan berkaitan dengan kelahiran. Kemudian inovasi yang kita lakukan, kita sudah bekerja sama dengan Kemenak dan Pengadilan Agama. Itu kita lakukan kemarin sidang isbat. Sidang isbat terpadu. Di sana kalau sudah sidang isbat, ada warga yang tidak punya buku nikah yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah banyak punya anak, tetapi tidak bisa diurus melalui dokumen kependudukan karena dokumen nikah yang diakui oleh negara berdasarkan ketentuan di Dinas Kependudukan Undang-Undang 24 itu adalah buku nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kalau tidak ada itu, maka tidak akan bisa dimasukkan dalam KK anak dan istrinya tadi. Nah, untuk memasukkan ke daftar penduduk supaya benar data penduduknya adalah sidang isbat. Melalui putusan Pengadilan Agama akan diterbitkan buku nikah
Setelah diterbitkan Mukinta, kita entry datanya tersebut, kemudian masuklah seluruh keluarganya ke dalam KK. Kemudian inovasi lain yang sudah kita lakukan, desa binaan yang saya sampaikan tadi. Saya rasa desa binaan ini adalah memecahkan segala permasalahan yang dinas kependudukan. Antara lain, mendekatkan masyarakat dengan pelayanannya. Kalau kita di Kabupaten Kampar ini sadar bahwa tidak punya UPTD. Di kecamatan itu hanya petugas perekaman. Yang ada di kecamatan hanya petugas perekaman. Nah, untuk itu kami adakan atau kami bentuk tim desa binaan. Desa binaan inilah yang menyisir seluruh warga dari rumah ke rumah terhadap kepemilikan dokumen apa yang belum mereka miliki, dilengkapi dengan persyaratan. Dan itu di desa sudah ada persyaratan ini. Masing-masing urusan 23 dokumen yang produk Capil itu ada 11 yang ada rutin dilakukan di kabupaten kota secara umum. Ini ada persyaratan sudah ada di desa. Bisa apa saja umpamanya untuk menerbitkan kartu KIA umpamanya, itu disyaratkan hanya fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, dan pas foto 3x4 2 lembar bagi yang usia sudah 5 tahun ke atas. Jadi persyaratan bisa diminta di desa, sudah kami kirimkan melalui PDF, itu bisa diperbanyak oleh desa. Mungkin terhadap inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan terkait dengan KIA, itu sudah 30 desa yang sudah melakukan entry data terhadap pemenuhan KIA yang sudah menyisir warganya satu persatu. Sudah 30 desa. Kemudian untuk kerjasama desa binaan baru 16 desa. Inilah yang baru kita terjangkau oleh kita untuk di tahap tahun 2002 sampai 2021 ini, dan kita tidak akan putus berhenti bergerak di sana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga wujud terakhir tadi data tuntas, administrasi data kependudukan tuntas, pemilu nanti berkualitas. Itu harapan kita yang terakhir. Demikian Pak Nasr. Iya, begitu mudah lagi sekali saudara pendengar itu yang disampaikan baik inovasi dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil saat ini. Jangan ada lagi yang jelas sulit, lama, bertele-tele, tidak ada lagi istilah seperti itu karena semuanya memang tidak semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis kita Pak Muslim tadi mengetahui tentang penggunaan secara online ini, tetapi tetap pelayanan manual tetap dilayani dan semua itu dilayani secara gratis, ya Pak Kadis. Siap. Iya, secara gratis. Mudah-mudahan makin banyak lagi edukasi yang akan diberikan kepada masyarakat dari Dinas Dukcapil ini. Itu yang akan diharapkan oleh pemerintah. Baik, kita kembali ke Bang Andi dulu Pak Kadis ya. Siap. Nanti kita minta juga saran dari Pak Kadis untuk masyarakat apa kira-kira yang harus disampaikan. Baik, Bung Andi, kalau tadi kan sudah nih dijelaskan ya. Kemudian tentu harapan-harapan KPU apalagi menjelang Pilkades ini, walaupun bukannya wewenang KPU ya, penuh, tapi bisa juga disampaikan ke masyarakat bagaimana harapan pemerintah. Iya. Pemerintah menginginkan untuk Pilkades, itu kita sudah sama tahu, Bupati, Pak Sekda ingin berkualitas Pilkades yang terbaik secara nasional. Nah, ini harus diikuti oleh kemauan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk itu harapan dari KPU untuk masyarakat tentang pemutakhiran data berkelanjutan ini. Iya. Makasih Pak Nasr. Sekali lagi saya sampaikan bahwa memang muara dari penyusunan daftar pemilih ini adalah dari data kependudukan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, kalau inovasi-inovasi ini berjalan, kemudian harapannya tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk administrasi kependudukan, maka sesuai dengan topik dan tema diskusi kita pada hari ini, Admindu tuntas, maka insya Allah DPT akan berkualitas. Nah, permasalahan selama ini terhadap data pemilih, isu yang selalu muncul setiap kali pemilihan,
adanya orang meninggal masih terdaftar di dalam DPT, kemudian yang sudah berstatus TNI Polri atau yang sudah pensiun dengan TNI Polri, maka inilah kerja-kerja dan tugas kita selama kita tidak menyelenggarakan pemilihan di daerah untuk selalu mengupdate, namun tetap kembali kepada partisipasi aktif daripada masyarakat itu tersendiri. Kita tetap mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat agar memiliki peran aktif untuk menyampaikan informasi terhadap daftar pemilih ini. Ketika ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia, terutama pada pelaksanaan di 102 Pilkada serentak di Kabupaten Kampar ini, tentu dalam penyusunan daftar pemilihnya sebagai data sandingan oleh panitia Pilkades yang beberapa waktu lalu kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung helat Pilkada serentak ini dalam bentuk data terakhir sebagai data dasar dalam penyusunan data pemilih untuk Pilkades ini. Tolong sampaikan update data itu kepada KPU agar selama kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berlangsung juga bisa kita update data pemilih yang ada di KPU. Jangan justru nanti data pemilih untuk pemilihan kepala desa sudah bagus, katakan seperti itu, orang yang terdaftar di DPT sudah meninggal dunia lalu panitianya menghapus dan mengeluarkan, kemudian yang sudah memenuhi syarat pada hari ini lalu ditambahkan tidak disampaikan ke KPU, sama saja. Artinya data untuk panitia Pilkades bagus, namun DPT kita juga tidak terupdate. Maka kembali kepada peran aktif daripada masyarakat itu di saat hari ini kita tidak menyelenggarakan pemilihan dan pilkada maupun pemilihan umum. Tentu pada kesempatan ini sekali lagi kami Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan sampai tataran pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, karena secara regulasi dan undang-undang diatur kami hanya sampai pada titik penyelenggaraan kepala daerah, yakni di tingkat kabupaten kota. Namun demikian juga tidak salah kita untuk memberikan saran dan masukan bagi panitia Pilkades sebagai penyelenggara, jadilah penyelenggara yang jujur dan adil serta berintegritas. Maka dengan demikian pemilihan kepala desa serentak akan terselenggara dengan baik dan pemimpinnya akan terpilih sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Saya pikir mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Andi ya, untuk masyarakat bisa memperhatikan apa yang disampaikan Pak Andi, khususnya KPU Kabupaten Kampar ya, peran aktif masyarakat baik Pilkades maupun nanti di 2024 yang kalau dihitung-hitung yang nggak lama-lama lagi lah ya, jadi memang harus diperhatikan. Sebagai penutup di sesi terakhir untuk kali ini, kita akan minta pula harapan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terhadap penduduk Kabupaten Kampar dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan. Kami minta kepada Bapak Pak Muslim untuk menyampaikan harapan-harapan beliau ke masyarakat Kabupaten Kampar sebelum kita tutup untuk acara dialog kita hari ini. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Nasr. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan awal, bahwa dokumen kependudukan ini merupakan dokumen dasar terhadap seluruh pelayanan di Republik Indonesia ini. Maka uruslah dokumen kependudukan ini secara tepat dan benar. Tidak diurus melalui calo sehingga terbebani oleh pungli. Urus secara sendiri atau melalui tim yang ada, tim Sadar Amindo yang ada di desa-desa. Kemudian saran yang kedua, kepada masyarakat agar jujur memberikan data. Ada data yang sudah melakukan perekaman disampaikan belum melakukan perekaman, itu datanya akan error. Jadi kalau sudah melakukan, artinya apa? Setiap warga yang ingin berurusan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil harus jujur menyampaikan apa ada datanya, apa yang sebenar yang mereka miliki terhadap datanya.
Kemudian saran yang ketiga, warga harus melaporkan semua peristiwa-peristiwa kependudukan seperti kematian, kelahiran, pindah, datang, harus melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga dokumennya benar. Ada yang datang dari kabupaten lain tetapi tidak membawa surat pindah dan melapor ke desa mengisi F101 untuk didaftarkan penerbitan KK baru. Itu pasti akan terupdate data yang lama karena sistem kita saat ini sudah semakin update dan komputer tidak bisa dibohongi. Nah itu mungkin Pak Nasrul, himbauan kami kepada masyarakat agar mengurus dokumen secara benar sehingga terwujudlah dokumen yang berkualitas tadi dan tidak ada dibebani biaya. Jangan ada salah sangka bahwa ada penetapan atau pungutan biaya-biaya terhadap pelaksanaan pengurusan dokumen ini. Seluruhnya gratis berdasarkan undang-undang. Itu Pak Nasrul. Ya, terima kasih Pak Muslim, para Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yang telah menyampaikan saran-saran yang bagi masyarakat Kabupaten Kampar. Jadi jangan sungkan-sungkan, tidak ada istilah lagi yang namanya Dukcapil lamban, tidak ada lagi ya sekarang ini, karena bagaimanapun secara manual tetap dilayani oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Karena tidak semua kini secara online terbatas, sangat terbatas memang. Namun dari segi pelayanan Dinas Kependudukan Catatan Sipil tetap komit untuk tetap untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Kampar. Terima kasih Pak Kadis, Pak Muslim dan juga Bung Andi. Mudah-mudahan pada lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam dialog ringan di LPP Sore Kampar. Dan kami sangat apresiasi untuk Pak Kadis yang menyediakan waktunya di hari ini. Mudah-mudahan pendengar, penonton, pemirsa di mana saja Anda berada bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kampar khususnya ya. Dan harapan kita Pilkades yang akan datang tinggal menghitung hari lagi, ini akan menjadi hal yang terbaik se-Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Bupati Kampar dan pemerintah Kabupaten Kampar. Itu yang kita harus dukung karena bagaimanapun kita harus membawa nama baik pemilihan kepala desa dari 102 desa di Pilkades mendatang tanggal 17 November 2012 ini dan masuk kami 2021